wabarakatuh. Apa kabar Bu Hafsah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Gimana kabarnya Bu Fatimah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, Bu Hafsah, kita sapa dulu anak-anak yang di rumah ya. Boleh. Hai anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Gimana nih saumnya di hari ini? Mudah-mudahan anak-anak semua pada sehat walafiat ya. Dan diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan ini. Benar lah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah dari ilmuwan muslim yang mana penemuannya itu masih digunakan hingga saat ini. Kira-kira siapa ya? Siapa Bu Hafsah? Betul banget Bu Fatimah. Dia ini adalah seorang muslim, ahli matematika, dan dia juga ahli dari astronomi. Dan penemuannya sampai sekarang masih dipakai oleh seluruh umat manusia. Masya Allah. Siapa itu Bu Hafsah? Penasaran? Penasaran sekali. Dia itu adalah Al-Battani. Masya Allah, sepertinya keren sekali anak-anak. Kalau gitu, langsung saja yuk kita simak. Check this out. Al-Battani memiliki nama asli yaitu Abu Abdullah Muhammad ibnu Jabir ibnu Sinan Al-Raqi Al-Harani As-Sabi Al-Battani. Beliau lahir pada tahun 858 Masehi di kota Haron. Kota Haron terletak di negara bagian yaitu Batam, atau yang sering dikenal saat ini adalah Turki modern. Ayah dari Al-Battani bernama Jabir ibnu Sana'an Al-Battani. Beliau adalah ilmuwan astronomi. Keluarga Al-Battani termasuk keluarga yang menyembah bintang. Kelompok penyembah bintang ini disebut dengan kelompok As-Sabi'un. Namun, Al-Battani tidak mengikuti jejak keluarganya. Beliau beragama Islam. Sejak kecil, beliau sangat tertarik dengan benda-benda yang ada di langit. Karena ayah Al-Battani seorang ilmuwan astronomi, membuat Al-Battani secara tidak langsung belajar mengenai astronomi dari ayahnya. Bahkan mampu mengoperasikan atau menggunakan peralatan astronomi. Karena beliau merasa tidak puas dengan apa yang ayahnya ajarkan, Al-Battani pun menempuh pendidikan di kota Roko. Kota Roko ini terletak di tepi sungai Efrat. Kota Roko merupakan salah satu kota yang ada di negara Suriah. Di tempat inilah Al-Battani melakukan berbagai penelitian yang sangat mengesankan. Pada saat itu, khalifah yang memimpin adalah Khalifah Harun ar-Rasyid dari Kekhalifahan Abbasiyah. Beliau membangun sejumlah istana di kota Roko. Kota Roko pun tumbuh menjadi sebuah kota yang makmur dan terkenal. Kota ini menjadi pusat kegiatan ilmu pengetahuan dan perdagangan. Ketika di kota Roko, Al-Battani berhasil mendirikan sebuah observatorium yang bernama Observatorium Al-Battani, atau yang sering disebut dengan Marshad Al-Battani, yang melatar belakangi pendirian observatorium ini karena Al-Battani berpendapat bahwa pengetahuan tidaklah cukup hanya dengan mempelajari teori, namun perlu dilakukan praktik dari teori tersebut. Al-Battani berhasil membuat beberapa observasi yang paling akurat dalam sejarah astronomi Islam. Kepandaiannya dalam bidang astronomi dilihat dari kemampuan mempraktikkan observasi walaupun menggunakan alat-alat sederhana. Al-Battani juga menemukan cara atau teori baru untuk menentukan kejelasan hilal. Seperti yang kita ketahui bahwa umat Islam menggunakan ilmu ini untuk melihat hilal di tanggal 1 Ramadan atau di tanggal 1 Syawal. Selain itu, Al-Battani melakukan penelitian terhadap lamanya bumi mengelilingi matahari yang biasa disebut dengan revolusi matahari.
Al-Battani mengatakan bahwa bumi mengelilingi pusat tata surya atau matahari waktu 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Perhitungan ini mendekati dengan perhitungan yang ada pada saat ini, yaitu 365 hari, 5 jam, 48 menit, dan 46 detik. Selisihnya hanya 2 menit dan 22 detik. Perhitungan ini digunakan sampai saat ini pada kalender Masehi atau kalender matahari. Penemuan ini sangat berkesan dan banyak mempengaruhi astronom kini dan masyarakat muslim pada umumnya. Al-Battani juga melakukan perbandingan antara kalender Arab, Yunani, Persia, dan Koptik. Al-Battani berkontribusi dalam menemukan bahwa matahari telah bergeser sejak perhitungan yang dilakukan oleh Ptolemeus pada abad kedua Masehi, di mana penemuan ini membuahkan penemuan paling penting mengenai gerak lengkung matahari. Penelitiannya terhadap gerhana matahari dan bulan, yang mana hasilnya dijadikan pedoman observasi oleh para astronom barat pada abad 18 Masehi. Al-Battani juga membuktikan adanya kemungkinan gerhana matahari cincin, serta kemungkinan terjadi gerhana matahari anular dan gerhana total dengan menunjukkan jarak terjauh bumi dari matahari. Al-Battani juga dapat menjelaskan letak koordinat sejumlah planet dan mengkoreksi gerakan bulan dan planet-planet tersebut pada sistem tata surya. Pencapaian terbaik dari Al-Battani, beliau berhasil membuat sebuah karya yang berjudul Al-Jiz As-Sabi', sebuah ensiklopedia yang berisikan uraian-uraian astronomis yang dilengkapi dengan tabel-tabel dan juga memuat hasil-hasil observasi yang pernah beliau lakukan. Selain bidang astronomi, Al-Battani juga memiliki kontribusi dalam bidang matematika, khususnya dalam ilmu trigonometri. Ilmu trigonometri ini memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan astronomi. Al-Battani juga merupakan salah satu di antara matematikawan Arab pertama yang menggunakan persamaan trigonometri atau yang disebut al-juyub al-autor dalam menghitung sudut sebuah segitiga. Al-Battani meninggal pada tahun 929 di Khor Al-Jiz, sekarang dikenal dengan Irak modern. Beliau meninggal dalam perjalanan pulang dari Baghdad. Berabad-abad setelah kematian Al-Battani, ringkasan pemikirannya yang terangkum dalam kitab Al-Jiz masih digunakan sebagai pedoman pada zaman sekarang dan memberikan banyak pengaruh terhadap astronom dan astrolog barat. Al-Battani dianggap sebagai astronom terbaik dan terkenal dari peradaban Islam pada abad pertengahan. Kitab Al-Jiz sudah diterjemahkan dalam bahasa Latin dan bahasa Spanyol pada abad ke-12 dan 13. Wah, Masya Allah ya, berkat ketekunan dan kerajinan beliau dalam belajar serta melakukan penelitian, hasil karyanya masih bisa kita gunakan sampai saat ini. Kita mengetahui bahwa waktu revolusi matahari 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik yang digunakan menjadi kalender Masehi atau kalender matahari. Selain itu, kita juga mengetahui tentang cara menentukan kejelasan hilal dan kemungkinan terjadinya gerhana matahari dan bulan, baik cincin maupun total. Terakhir, kita bisa melihat berbagai hasil penelitiannya di dalam kitab Al-Jiz.
Nah, anak-anak tadi sudah menyimak kisah dari seorang ilmuwan muslim yaitu Al-Batani. Kira-kira pelajaran apa saja sih Bu Hafsah yang bisa kita ambil? Banyak ya kalau kalian mendengarkan kisah yang tadi. Di antaranya Al-Batani itu kan seorang yang rajin dan tekun Ya. ketika dia menuntut ilmu gitu ya. Bahkan beliau berhasil dalam berbagai penemuannya gitu ya. Salah satunya juga dia berhasil membuat buku yaitu Al-Jiz. Masya Allah, keren ya. Seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, ikatlah ilmu dengan tulisan. Agar apa? Agar setiap ilmu yang kita dapat ketika kita tulis, kita apabila lupa bisa kita ingat di kemudian hari ya Bu Bener Hafsah. banget. Dan tentunya akan menjadi amal jariah. Tuh, sama kayak Al-Batani ini, kitab Al-Jiz ini berhasil diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Keren kan? Masya Allah, keren sekali. Hebat ya, Masya Allah. Oke, terima kasih ya Bu Hafsah untuk sharingnya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak semua. Amin. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa like Komen dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.